Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku sekalian, kelas 7 SMP Negeri Tiklabuan. Pada hari ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Perhatikan layar berikut ini. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya, ini ya, aritmatika sosial. Lihat ada foto ibu-ibu yang sedang berbelanja di pasar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmatika sosial. Dalam aritmatika sosial ini akan dibahas tentang kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian, antara lain penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga, pajak, bruto, neto, tara, dan lain-lain. Di dalam materi ini kalian akan diajak untuk menemukan dan memahami rumus terkait kegiatan aritmatika sosial. Diharapkan rumus tersebut tidak hanya sekedar dihafal, namun juga benar-benar dipahami. Untuk lebih mudah memahami rumus-rumus yang nanti akan kalian temui, sebaiknya kalian membuka kembali pemahaman kalian tentang aljabar yang sudah disajikan pada materi sebelumnya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian memahami tentang aktivitas di sekitar kita yang terkait dengan aritmatika sosial. Selain itu, dengan memahami materi ini, diharapkan kalian bisa mengambil keputusan yang bijak jika ketika dihadapkan pada suatu permasalahan terkait aritmatika sosial. Nah, kata-kata kunci di sini kita akan membahas tentang keuntungan, kerugian, bunga, diskon, pajak, bruto, neto, dan tara. Ya, pengalamannya bisa kalian baca sendiri. Sini bisa kalian baca buku siswa. Pokok bahasannya ini kita akan membahas tentang keuntungan, kerugian, diskon atau potongan harga ya, pajak, bruto, neto, tara, dan juga bunga tunggal. Oke, pertama kali yang menemukan aritmatika sosial yaitu David Ricardo yang lahir 18 April tahun 1772 ya. Di sini David Ricardo hidup di usia 1772 sampai 1823. Kalian bisa baca sendiri. Untuk kegiatan 6.1 memahami keuntungan dan kerugian. Nah, kita amati di sini. Pak Subur itu tukang bubur ayam ya, Pak Soso tukang bakso, dan Pak Sarto tukang sate. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap hari Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Nah, untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Nah, pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Apakah Pak Subur itu mendapatkan keuntungan atau kerugian? Kemudian cerita yang kedua itu Pak Sosok, seorang tukang bakso ya. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan bakunya untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, apakah Pak Soso ini mendapatkan keuntungan atau malah sebaliknya ya, rugi? Kemudian ada Pak Sarto yang tukang sate ya. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan 700.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Oke, kita penyelesaian masalahnya di sini.
Pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil penjualan adalah 1.100.000 rupiah. Ini didapat dari Pak Subur dapat menyajikan 110 porsi bubur ayam yang dikalikan 10.000. Ya, tinggal kita 1 dikali 11. Hasilnya 11, tinggal tambah nolnya. Di sini 1, 2, 3, 4, tambah 5. Jadi 5 nolnya. Kemudian jadi 1.100.000. Ya, modalnya kan 1 juta. Tinggal dikurangi 1.100.000 dikurangi 1 juta. Hasilnya 100.000. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 rupiah. Nah, yang kedua itu untuk Pak Soso tukang bakso yang modalnya adalah 800.000. Sedangkan pemasukan yang dapat dari hasil penjualan adalah 720.000 rupiah. Nah, dari mana? Dari 90 mangkok atau 90 porsi dikali 8.000 rupiah. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 720.000 dikurangi 800.000, jadi minus 80.000. Dengan kata lain, Pak Soso mendapatkan kerugian sebesar 800.000 rupiah. Nah, sedangkan Pak Sarto yang tukang sate itu modalnya yang dikeluarkan adalah 700.000 rupiah, sedangkan pemasukan yang didapat dari hasil penjualannya adalah 700.000 rupiah didapat dari 10.000 dikali 70. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapat 700.000 dikurangi 700.000 hasilnya 0. Pada kasus ini, Pak Sarto tidak mendapatkan untung maupun rugi. Dengan kata lain, Pak Sarto pada hari itu impas atau balik modal saja. Ya, kita lihat sini ya. Pemasukannya atau penjualannya itu 1.100.000 nih Pak Subur nih. Ya. Sedangkan pengeluarannya itu modalnya 1 juta. Maka pemasukan M dikurangi K. Pengeluaran 100.000. Jadi untung 100.000. Kalau Pak Soso pemasukan 720.000, modalnya 800.000. Jadi minus 80.000. Nah, dengan kata lain minus itu adalah rugi 80.000. Kalau Pak Sarto yang tukang sate itu pemasukannya 7.000, kemudian dia berjualan hingga pengeluarannya 700.000. Ya, kalau kita kurangkan jadi 0. Maka impas atau balik modal. Ya, itu saja. Nah, nanti kalian silakan isi latihannya nomor 1 yang sudah Bapak tugaskan. Nah, nih ya. Kalau pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 900.000, untung atau rugi? Berapa untungnya, berapa ruginya? Nomor 1 sampai 5 saja dulu ya. Sini isi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.